Siapkan 1 saset Nutrijel cincau. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 400 ml. Setelah itu, nyalakan apinya. Lalu kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya bagian yang ada di dasar panci tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk kembali supaya uap panasnya berkurang. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding ini ke atas nampan dan diamkan selama beberapa saat. Setelah puding cincaunya dingin dan mengeras, lalu kita iris kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Dimulai dari arah horizontal terlebih dahulu. Setelah itu, kita lanjutkan ke arah yang vertikal. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 1 saset Nutrijel blend ke dalam panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Setelah itu, aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 500 ml. Setelah itu, nyalakan apinya. Lalu kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya bahan-bahan yang ada di dasar panci tidak menggumpal. Nah, setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian tambahkan dengan 2 saset kopi good day cappuccino. Tambahkan juga dengan bubuk coklat yang ada di belakang kemasan kopi good day cappuccino-nya ya teman-teman. Setelah itu, aduk-aduk sampai bubuk kopinya larut merata ke dalam cairan puding. Untuk langkah selanjutnya, kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu mikanya, lalu kita isi dengan cincaunya. Nah, untuk masing-masing mika ini, kita isi dengan 1 sendok potongan cincaunya. Bila sudah, lalu kita ambil cairan puding kopinya, lalu tuangkan ke dalam masing-masing mika tadi. Aduk-aduk supaya potongan cincaunya tidak berkumpul menjadi satu di bagian bawah. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Setelah semua mika terisi, lalu kita diamkan selama beberapa saat. Nah, ini puding kopinya udah jadi ya teman-teman. Nih, aku cicipi. Ini enak banget ya teman-teman. Rasa kopinya ini dominan. Berasa lagi makan kopi loh. Siapkan 300 gram ubi kuning, kemudian kukus sampai matang. Bila sudah, lalu masukkan ubinya ini ke dalam blender. Tambahkan air sebanyak 400 ml.
setelah itu blender ubinya ini sampai halus. Bila sudah, lalu masukkan adonan ubinya ini ke dalam panci. Tambahkan 2 saset Nutrijel Blend, 8 sendok makan gula pasir, dan juga air sebanyak 500 ml. Setelah itu, aduk-aduk semua bahan-bahan ini supaya tidak ada bahan-bahan yang menggumpal di dasar panci. Nah, bila sudah, lalu kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya. Kemudian tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Setelah itu, aduk-aduk supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding ini ke dalam cup. Setelah selesai, lalu diamkan selama beberapa saat. Langkah selanjutnya, kita buat flas santannya. Masukkan santan sebanyak 300 ml ke dalam panci. Tambahkan dengan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Tepung maizena sebanyak 2 sendok makan yang sebelumnya sudah dicairkan terlebih dahulu. 1 lembar daun pandan. Dan yang terakhir kita masukkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Bila sudah, lalu nyalakan kompornya, kemudian kita masak bahan-bahan ini sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, setelah santan mengental, segera matikan apinya. Lalu tuangkan adonannya ini ke atas puding ubi yang sudah mengeras. Nah, untuk tiap-tiap cup ini kita isi dengan 1 sendok makan flas santan ya teman-teman. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 23 puding ubi flas santan ya teman-teman. Lakukan terus sampai semua selesai ya teman-teman. Bila sudah, lalu kita diamkan pudingnya ini sampai dingin. Nah, sekarang puding ubi kuning flas santannya sudah jadi ya teman-teman.
Untuk tampilannya ini seperti ini, bisa dilihat di kamera ya. Untuk flynya ini rada mirip bubur sumsum. Daun pandannya pun juga wangi banget. Oke, sekarang aku cicipin nih. Rasa flynya ini benar-benar enak banget. Beneran deh, teman-teman wajib coba di rumah. Pertama-tama, kita siapkan 1 saset tepung agar-agar plain kemasan 7 gram, 1 saset Nutrijel plain kemasan 10 gram, 10 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sebentar biar nanti bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih air. Bila sudah, lalu kita tuangkan 1300 ml air. Kemudian kita nyalakan apinya. Selanjutnya kita masak dengan api yang sedang sambil sesekali diaduk-aduk ya, agar bagian dasar pancinya ini tidak gosong. Nah, bila sudah mendidih, kemudian kita matikan apinya. Aduk-aduk lagi agar uap panasnya berkurang dan busanya juga hilang. Bila sudah, lalu kita ambil 500 ml puding beningnya. Kemudian kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Tambahkan juga sedikit pewarna makanan. Setelah itu, kita aduk-aduk agar warnanya tercampur merata ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kita siapkan dulu cetakan pudingnya. Setelah itu, kita tuangkan pudingnya ke dalam cetakan. Setelah itu, kita diamkan beberapa saat sampai pudingnya dingin. Setelah itu, kita ambil puding beningnya lagi. Lalu kita tuangkan ke dalam cetakan bunga jasmine. Kita tuang sampai setengah cetakan aja ya. Bila pudingnya sudah dingin dan mengeras, lalu kita keluarkan lagi dari dalam cetakan. Keluarkan menggunakan tusuk sate ataupun tusuk gigi juga bisa ya teman-teman. Lalu kita taruh ke dalam cetakan. Ini harus diperhatikan ya guys, jangan sampai salah. Ini kita taruh di dalam posisi terbalik. Jadi nanti posisi bunganya ini menghadap ke bawah ya guys. Biar hasilnya itu cantik maksimal, bunganya ini harus kita posisikan tepat di tengah-tengah cetakan ya guys. Nah, untuk sisa puding beningnya ini kita tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Lalu kita tuangkan puding susunya ke atas cetakan. Ini kita tuangkan dalam keadaan masih benar-benar panas ya teman-teman, biar nanti jarak antara lapisan puding bening dan puding susunya ini benar-benar menempel secara maksimal. Setelah selesai, lalu kita diamkan dulu sampai beberapa saat. Bila pudingnya sudah dingin dan mengeras, lalu kita keluarkan lagi pudingnya dari dalam cetakan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget kan? Oke teman-teman, aku kasih tips nih buat kalian yang mau bikin puding kaca seperti ini. Usahakan untuk memakai gula pasir yang warnanya itu benar-benar bersih dan putih. Biar nanti hasil pudingnya itu benar-benar jernih. Oke teman-teman, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. See you later, bye-bye. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan 2 saset bubuk Nutrijel rasa melon. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan. Setelah itu, aduk-aduk kedua bahan ini terlebih dahulu supaya tercampur merata.
Bila sudah, lalu tambahkan air sebanyak 900 ml. Setelah itu, aduk-aduk supaya bahan keringnya larut ke dalam air. Bila sudah, lalu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak sambil terus diaduk-aduk supaya bagian yang ada di dasar panci tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk kembali supaya uap panas berkurang dan busanya juga hilang. Bila sudah, lalu kita siapkan cupnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita isi dengan cairan puding melonnya. Lakukan sampai selesai ya. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 1 sendok makan biji selasih. Kemudian kita rendam dengan air panas. Aduk-aduk supaya biji selasihnya terendam ke dalam air. Kemudian kita diamkan sampai mengembang. Langkah selanjutnya, kita siapkan 6 saset Nutri-Gel Blend. Tambahkan gula pasir sebanyak 450 gram. Kemudian aduk-aduk supaya kedua bahan ini tercampur merata. Bila sudah, lalu tambahkan air sebanyak 2500 ml. Untuk menuangkannya pun harus secara bertahap agar bahan-bahan keringnya ini tidak menggumpal. Bila sudah, lalu kita tuangkan sisa airnya. Setelah itu, nyalakan apinya, lalu kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk. Nah, setelah mendidih, matikan apinya, kemudian aduk-aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Bila sudah, lalu kita ambil cairan puding beningnya sebanyak 1000 ml. Setelah itu, tambahkan dengan 2 saset susu kental manis. Aduk-aduk supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding susu ini ke atas lapisan puding melonnya. Lakukan terus sampai semua cup terisi ya. Nah, untuk sisa puding beningnya ini, kita tambahkan dengan 4 saset Nutrisari rasa semangka. Tambahkan juga dengan biji selasih yang sudah mengembang. Setelah itu, aduk-aduk sampai bubuk nutrisarinya larut ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding semangka ini ke dalam cup. Setelah selesai, lalu diamkan selama beberapa saat.